praktek di lapangan itu kadang-kadang nggak bisa sesuai dengan teori yang ada di buku. Halo Sobat Sukses, di video kali ini kita akan kedatangan narasumber yang keren banget. Dan kita akan bahas penting gak sih kuliah buat pebisnis. Welcome to Bosen Jadi Karyawan Show. Nama gue Andre, gue pengusaha online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha supaya bisa buka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Dan di channel ini kita mau bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Kita hari ini kedatangan tamu yang keren banget. Jadi dia owner Lost Kitchen. Dan dia berbisnis sejak 11 tahun guys. Jadi dari muda banget dia udah berbisnis. Dan juga dia udah pernah diwawancarain sama berbagai macam media kayak Metro TV dan lain-lain gitu ya. Yuk kita langsung dengar aja dari Lau Thomas, owner Lost Kitchen. Halo Ko Thomas, thank you so much sudah mau mampir di Bosen Jadi Karyawan Show. It's really an honor for me to have somebody like you on the show. And we are grateful that kita bisa find your time. And actually, aku penasaran banget, ini pengen belajar banget soal bisnis dari Ko Thomas. So, aku pengen belajar tentang gimana sih, how you start Lost Kitchen gitu. Mungkin bisa di-share sedikit nggak kok? Oke, thank you juga sebelumnya buat Andre. Ya, semoga makin sukses pokoknya di segala yang lagi dikerjain. Oke. Yang pertama kalau misalnya ditanya bagaimana aku start build ini Lost Kitchen, sebenarnya dari rasa ingin tahu dan penasaran aku. Jadi sebelumnya memang dari kecil sih suka dunia cooking. Sebenarnya aku justru start di cooking di umur dari sejak kecil sih intinya. Dari kecil, kemudian aku bisa merealisasikan itu di umur aku 15 tahun. Which is aku waktu itu pas lagi di Medan, aku tinggal sama adik nenek aku dan aku bisa berkesempatan untuk belajar lebih lagi tentang dunia kuliner. Waktu itu aku memang masak di situ. Dan ketika aku masak di umur 15 sampai sekitaran umur 18 sampai 19 tahun, itu berarti udah sekitar 2 sampai 3 tahun. Dan itu berasanya kayak kok penasaran sama dunia baking karena aku kepengen banget punya satu tempat makan atau restoran gitu di mana ada makanannya dan juga ada kuenya. Jadi dari situ doang sih sesimpel itu dan akhirnya aku memutuskan untuk aku kepengen belajar gimana kalau baking ya kayaknya seru nih karena baking itu kayak ilmu pasti beda sama masak gitu. Kalau misalnya cooking dia kayak kita lagi masak setengah kita bisa icip kurang asin kita bisa tambah garam, kurang manis kita bisa tambah gula. Tapi kalau misalnya baking itu kayak ilmu pasti yang kita salah step bakalan hasilnya beda dan benar-benar harus konkret dari awal. Jadi itu cukup mendorong aku jadi penasaran aku makin menggebu-gebu waktu itu di dunia baking dan akhirnya aku berusaha untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang baking dan aku otodidak, latihan terus di rumah sampai akhirnya ya lika-liku perjalanan start aku Lost Kitchen itu di tahun 2011 sampai sekarang. Berarti tapi waktu itu belum fully di bisnis Lost Kitchen ini ya. Bahkan di 2011 sebenarnya belum terbentuk brand Lost Kitchen itu sendiri. Gitu. Tapi sering berjalannya waktu aku dapat input juga dari teman-teman yang sesama pebisnis juga ya ngasih input ke aku yang positif sekali dan akhirnya aku build nama Lost Kitchen itu di tahun 2013 dan sampai berjalannya itu aku fokusin banget Lost Kitchen ini di tahun 2017 akhir. Berarti kayak 2018 awal aku benar-benar udah stop kerja aku dulu kerja juga jadi akhirnya stop dan benar-benar fokus di Lost Kitchen ini gitu. Nice. Mungkin buat teman-teman audiensnya Bosen Jadi Karyawan yang belum tahu Lost Kitchen, mungkin bisa diceritain nggak kalau Lost Kitchen itu jualan apa sih gitu? Kayak mungkin sedikit deh tentang Lost Kitchen. Oke. Jadi Lost Kitchen ini bergerak di bidang kue, jadi baking.
Dan sekarang ini merambah ke jualan alat dan bahan kue juga, tapi masih online semuanya gitu. Jadi memang lewat IG, lewat Instagram, promosinya dan lain-lainnya semua IG story, termasuk IG galeri juga. Jadi, ya sebenarnya ini cukup unik. Kenapa sampai bisa di sini juga ya, salah satunya karena memang bosen jadi karyawan gitu ya. Tapi kalau aku dulu bisa dibilang bukan karyawan gitu ya, tapi aku guru gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya sama aja sih, intinya kita kerja sama orang, ya it means karyawan sebenarnya gitu. Jadi ya karena bosen jadi karyawan akhirnya aku berpikir wah kayaknya aku harus memang fokus nih di skill aku yang satu ini dan di mana aku setelah mendalami itu sempat pergunjingan sebenarnya karena takut juga meninggalkan yang namanya kita dapat gaji tiap bulan kita tahu tapi harus apa harus agak was-was karena kita nggak tahu kalau usaha itu kita nggak ada yang pernah tahu kan dan kita berbisnis itu bakalan meladakkah kita bakal booming atau enggak kita nggak bakal tahu jadi bener-bener gambling banget dan di situ ya itu yang membuat aku justru tertantang untuk berpikir lebih kreatif lagi karena bisnis zaman sekarang itu bukan lagi pesaingnya itu kayak yang sepantaran sama usia kita atau lebih tua dari kita bahkan sekarang banyak banget yang anak-anak generasi muda yang anak-anak kuliah aja udah pada mulai berbisnis ya Ya. dan itu benar-benar sangat kreatif banget jadi itu yang membuat aku harus berpikir lebih kreatif lagi apa nih yang harus aku tingkatkan lagi atau misalnya apa yang harus aku gali lagi dari si Lost Kitchen itu. Jadi Lost Kitchen jualan kue, sekarang merambah satu lagi adalah Lost Kitchen baking stuff. Jadi menjual barang-barang dan juga alat kue gitu. Nice, nice. One thing yang aku really interested untuk buat bahas adalah I heard dari Ko Thomas Ko Thomas itu dulu backgroundnya akuntansi nih kok, ya kan? Jadi Yes, how bener come dari banget. akuntansi itu pindah ke baking itu dan menurut Koko dan pendidikan itu gimana sih pentingnya pendidikan untuk bisnis sendiri gitu ya? Jadi mungkin mungkin what do you think pandangan kau terhadap your background untuk ke bisnis sekarang itu Yes, gimana? ya. Kalau misalnya kita mau ngomong, apakah pendidikan ini berpengaruh pada in the end pada bisnis kita atau enggak, sebenarnya berpengaruh. Tapi bukan artinya apa yang sudah kita pelajari harus semuanya itu kita aplikasikan di dunia bisnis kita. Karena secara teori dan praktek itu, praktek di lapangan itu kadang-kadang nggak bisa sesuai dengan teori yang ada di buku. Gitu. Jadi berbisnis ini sesuatu yang menyenangkan menurut aku ya. Jadi kita challenging, kita nggak ada yang pernah tahu, karena yang tahu itu benar-benar dari effort kita yang kita beri, dan juga bagaimana nantinya kita nggak ada yang pernah tahu loh. Apakah besok usaha kita bakal naik, atau usaha kita malah turun, kita nggak ada yang pernah tahu. Intinya banyak-banyak berdoa, ya. Tapi terlepas daripada itu, benar-benar itu tuh justru malah tertantang untuk berpikir lebih kreatif lagi, gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apakah background pendidikan itu tidak pentingkah pada satu bisnis ataupun misalnya kayak kita mau jualan apa, nggak penting, menurut aku salah. Menurut aku sangat penting banget karena pendidikan itu juga akan selain daripada ilmu yang kita pelajari itu, walaupun tidak 100% kita pakai, tapi dunia pendidikan itu membentuk karakter diri kita. Pendidikan itu juga membuat kita itu dari mindset-nya juga berbeda. Istilahnya orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi biasanya dia akan melihat dari sudut pandang yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Jadi istilahnya kalau kita punya ada satu masalah, kita bisa berpikir lebih terbuka dan juga kita bisa mencari solusi apa yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin kalau misalnya kita tidak memiliki pendidikan yang cukup, apakah kita tidak bisa mengatasi itu? Bisa, tapi mungkin sudut pandangnya berbeda, gitu. Jadi
sudut pandangnya lebih kecil dan kita harus belajar lebih banyak lagi karena mungkin dari segi pendidikan kita juga agak kurang misalnya dan itu agak kurang berimpact tentunya dalam mengambil keputusan, kemudian mengatasi masalah, mencari solusi dari satu masalah, itu semuanya akan related banget. Jadi, pendidikan sangat penting, even dia kepake atau enggak nantinya, tapi pendidikan itu membantu membentuk karakter diri kita dan juga dapat menjadikan kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu yang paling penting sih. Dan itu banyak banget keuntungannya. Salah satunya lagi adalah relasi. Di mana kita berbisnis pun tanpa relasi itu kayak nothing gitu. Kita mau dikenal siapa? Duluan yang orang-orang terdekat kita lah yang bakalan kita bisa jelasin. Kita kasih tahu, kita tuh usaha ini loh. Kita lagi buka usaha ini dan lain-lain. Dan siapa yang bakal support itu tentu bakal teman-teman kita dan kalau kita punya relasi yang besar gitu ya, dari istilahnya kita misalnya kuliah atau apa, teman-teman kita pasti lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Kita bisa bisa announce kalau bisnis kita itu sekarang ada di sini atau di mana dan bisa ajak mereka untuk lebih kenal lagi sama brand kita dan juga lebih tahu lagi tentang produk kita. Intinya sih seperti itu. Jadi sangat amat penting gitu. Wow, it's very good. That's very good. Dan yang aku tangkap berarti adalah 2 poin, yaitu relasi dan juga pola pikir. Pola pikir itu penting banget buat Yes. kita running business, buat kita mecahin masalah. Yes. Dan koneksi itu lebih penting lagi gitu ya. Namanya kita bisnis pasti Benar. pasti perlu banget koneksi dan itu mungkin kita ripnya kita tuanya itu bukan sekarang ya. Kalau kita bangun koneksi, tapi Yes. kita tuanya itu kayak beberapa tahun dari sekarang. Mungkin bisa ada dari Yes, benar-benar. koneksinya Ko Thomas yang bahkan jadi buka cabangnya Lost Kitchen yang lain kan who knows. Never know, Amin, right? amin. Okay, that's really interesting. That's really good point from you. Terus mungkin pertanyaan aku berikutnya dari selama jalanin bisnis Lost Kitchen ini ya, Ko ya. And then pasti dong, pasti Yes. ada masalah, ada struggle. Kayak menurut Koko gimana Yes. struggle terberat apa sih yang mungkin udah pernah dialamin sama Lost Kitchen? Terus gimana how you Oke. overcome that? Yes. Tentu dalam satu bisnis bakal ada yang namanya masalah. Justru dari masalah itu yang akan membentuk kita menjadi seorang owner yang lebih bijaksana dan lebih bisa mengambil satu keputusan dalam menyelesaikan masalah, begitu. Jadi menurut aku berbisnis ataupun menjadi seorang pengusaha itu bukan satu hal yang mudah gitu ya. Di balik daripada kita mau bekerja juga di dalamnya gitu ya. Karena nggak semua orang begitu start bisnis langsung pakai staff yang begitu banyak dan harus bekerja sesuai dengan porsinya. Tidak semuanya seperti itu. Tapi kita bisa ikut join juga dan di situ kita menjadi satu pendekatan juga kepada istilahnya kalau aku sering bilangnya tuh kayak ya tim kita ya. Aku kurang suka bilang karyawan atau misalnya kayak staff aku atau apa. Karena menurut aku kita itu bekerja dalam tim gitu. Dan itu sangat penting banget ketika tim kita kokoh, solid gitu ya. Itu bakal membentuk kita semua itu sama-sama berjalan di satu visi dan misi yang sama gitu. Dimana akan memajukan tempat kerjanya ini, istilahnya satu brand-nya ini bakal di-up bareng-bareng gitu. Jadi bukan bekerja sesuai dengan keinginan ataupun merasa kerjaan aku segini udah selesai nih ya udah gitu kan, bukan seperti itu. Nah, kalau misalnya dibilang struggle-nya apa di Lost Kitchen, itu banyak sekali sebenarnya. Dari aku sendiri pribadi, yang sebenarnya aku ini bisa dibilang aku sangat gaptek gitu ya. Aku gaptek, aku nggak pernah pusingin masalah contoh. Kalau dulu ya, aku jualan itu taunya karena aku bergerak di bidang kue. Jadi aku taunya makanan itu yang penting adalah enak. Kalau aku dulu mikirnya begitu. Ketika enak, semua orang bakal nyari. Belum tentu. Itu simpelnya seperti itu, gitu. Iya, Dan iya, iya. ternyata setelah aku menjalani sekitar 6 tahunan 6 tahunan aku mulai harus melek gitu ya. Kalau aku
menjalani bisnis aku seperti ini terus, ya aku bakal stuck dan aku menjadi seorang penjual kue saja ya, gitu loh. Dan aku nggak punya sistem, aku nggak bisa lebih besar lagi gitu ya. Ya. Tapi di sini aku melihat kekurangan aku apa gitu loh. Jadi struggle-nya itu sebenarnya di diri aku sendiri sebenarnya. Aku harus lebih mengerti di mana kekurangan daripada produk aku. Contoh, mungkin kalau dari segi kualitas rasa dan lain-lain udah oke, gitu. Oh, kuenya udah dipuji-puji nih, dibilang enak apa-apa segala macam, oke. Kita jangan besar kepala dulu, tapi kita harus mencari lebih lagi. Gimana ya supaya kita bisa, diminati lebih banyak orang lagi. Dengan salah satunya adalah, kalau aku dulu ya, waktu itu packaging. Jadi, dulu itu aku nggak mau pusingin itu. Packaging aku ya biasa aja, gitu loh. Karena menurut aku produk aku enak, udah cukup kue aku dimakan orang, orang bakal bilang enak dan dia bakal announce ke temennya dan lain-lain, dan orang bakal beli. Ya. Tapi, tidak seperti itu. Nah, jadi ketika dekat hari besar dan lain-lain gitu ya, contoh kayak lebaran, Imlek, Natal. Kalau sekarang dilihat di IG Lost Kitchen ya, itu ada IG-nya Lau Thomas ya, IG-nya @lauthomas. Itu kalau dilihat sekarang tuh kita mengikuti semua musim. Dengan, Natal yang sekarang ini dekatnya ini mau Natal, Tahun Baru, Imlek ya, itu semuanya akan kita ikuti gitu. Jadi dulu ketika aku Stra struggle aku ya di situ gitu loh. Aku kok melihat, wah aku ini gaptek gitu. Tapi aku nggak bisa tinggal diam dengan, ya udah istilahnya kayak, gue nggak mau tahu, kayak yang penting kue gue enak gitu, orang suka, that's it. Ya. Coba untuk istilahnya open minded untuk itu ya, aku concern di situ, aku bikin packaging dan lain-lain yang lebih mengikuti season-nya itu, dan itu bener-bener fantastis sekali. Masalah kuenya enak, tapi dia juga mencari packaging yang looks-nya juga luar biasa, gitu. Jadi looks-nya aja udah bener-bener eye catching banget gitu. Jadi begitu orang nerima dia mau ngasih ke temennya, dia mau kasih istilahnya buat hantaran keluarga dan lain-lain, itu sangat memungkinkan. Dan itu benar-benar berimpact sekali. Dan start dari waktu itu di tahun 2016 kayaknya atau 17 gitu, itu kita udah ganti setiap season itu berbeda dan benar-benar itu sangat berimpact. Jadi itu balik lagi aku bilang struggle itu di tiap bisnis itu pasti masing-masing beda-beda. Entah Hmm. di pelaku bisnisnya sendiri atau mungkin sama karyawan dan lain-lain. Kalau menurut aku kalau sama karyawan enggak ya. Aku so far sih enggak pernah terlalu pusing sama kayak karyawan atau staff gitu, aku nggak Hmm. terlalu pusing. Karena menurut aku itu adalah tugas dan kewajiban aku sebagai seorang owner. Karena aku bukan hanya sebagai seorang bos gitu ya, aku bukan seorang bos doang, tapi aku di sini harus sebagai seorang pemimpin yang baik dan bijaksana seperti apa. Jadi kalau Hmm. misalnya mereka istilahnya, aku nggak mungkin sukses karena aku sendiri. Kayak Hmm. Lost Kitchen kenapa bisa sukses? Oh karena ada Lau Thomas, enggak gitu. Tapi karena semua tim yang ada di dalamnya dan kita bisa bekerja sama dengan baik dan menghasilkan satu produk yang luar biasa dan bisa diterima lebih banyak lagi oleh masyarakat gitu. Wow, that's very nice. Dan sebenarnya waktu waktu lu misalnya ngerasa gaptek, and then nggak boleh berhenti sampai situ kan? Kita harus terus terus dan terus Yes, memperbaiki dan mengembangkan diri kita kan? Dan dari situ yes, kita benar. bisa memperbaiki dan mengembangkan bisnis kita juga. Saat kita Yes, bertumbuh, bisnis kita juga bertumbuh gitu ya. That's a really good yes, point that's and I right. pick up from you. Dan kita nggak boleh kayak stuck di situ-situ aja gitu. We have to change, Yes, we have to adapt dengan market yang ada gitu ya. Karena seberapa betul. tangguhnya bisnis dan misalnya in your case your cake, your kue gitu ya, itu Hmm, juga ditentukan dari market demand dan market demand is yes, changing ya kan. Nah itu benar-benar benar banget. teman-teman semua yang lagi mau mulai bisnis itu harus pick up poin ini yang bagus banget dari Ko Thomas. And mungkin my last question to you adalah pesan apa sih kok yang misalnya Ko Thomas mau sampaikan ke misalnya karyawan-karyawan yang uh,
lagi mau buka bisnis ini kue sendiri tuh. Atau misalnya kayak Oke. dia lagi misalnya tahun 2020 misalnya kena layoff, and then dia bisa baking, and then mau start bisnis kue gitu. What message Yes. you want to talk to them? Oke. Aku seneng gitu ya kalau berbagi tentang ke teman-teman yang mungkin baru mau start di usaha kue dan lain-lain. Aku benar-benar support banget. Dan even dia cuman tag ke aku pun aku pasti bakal repost gitu. Tujuannya apa? Aku seneng ketika ada orang yang mau berusaha gitu ya untuk dia keluar dari zona nyaman dia menurut aku, karena ya tadi aku bilang menjadi seorang pengusaha juga bukan satu perkara mudah, bukan yang kayak besok gue mau jadi pengusaha, nggak bisa seperti itu. Dia tentu bakal banyak sekali pertimbangan dan lain-lain sampai akhirnya dia mau mencoba untuk melangkah kecil masuk di dunia usaha gitu ya atau dunia bisnis. Dan menurut aku semua yang lagi start di kue, lagi bisnis dan lain-lain, yang penting paling penting itu adalah kita harus tahu dulu poinnya itu kita mau arahnya kemana dulu. Jadi jangan menjadi seorang penjual kue yang istilahnya amburadul. Amburadulnya itu adalah semuanya mau digarap, semuanya mau dikerjain gitu, nggak bisa. Satu kali kita istilahnya mau announce produk kita itu apa gitu. Contoh, kalau Lau Thomas, orang kalau ngomong, Lau Thomas kuenya Lau's Kitchen itu apa sih, bergerak di mana? Orang taunya apa? Kue klasik. Itu poinnya di situ gitu. Jadi kita harus istilahnya bikin image kita itu seperti apa maunya di Wow. masyarakat gitu. Jadi bukan sekedar kayak, kalau bukan sekedar cuman cuan gitu loh, bukan sekedar cuan ya. Jadi istilahnya kayak mungkin aku bisa bikin kue yang kekinian, tapi itu udah keluar dari jalurnya Lau's Kitchen gitu loh. Dan ini emangnya produk Lau's Kitchen? Lau's Kitchen itu biasanya produknya itu yang klasik-klasik gitu loh, yang jadul-jadul punya gitu kan. Dan it's okay. Jadi yang pertama itu adalah brand image kita itu harus ketahuan dulu apa. Ya, kemudian kedua, jangan pernah sungkan untuk bertanya ke orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Itu juga yang aku lakuin gitu. Aku dulu pas awal itu aku nanya terus ke teman-teman yang sudah punya usaha ini, sudah punya usaha itu. Walaupun mungkin beda bidang, tapi itu sebenarnya kita bisa banget tarik poin-poin apa yang dia bisa kasih ke kita. Itu biasa banget, itu benar-benar menyenangkan sekali karena akan menjadikan kita kayak apa yang kita tanya benar-benar akan terjawab gitu, karena kita di bidang yang sama gitu. Nah, jadi jangan malu untuk bertanya, jangan sungkan untuk bertanya, apalagi bertanya ke yang satu bidang gitu. Itu luar biasa. Jadi setelah itu kalau misalnya dibilang pesannya apa lagi, menurut aku yang paling mendasar sekali sebelum kita mau berusaha atau berbisnis gitu ya, yang paling penting itu adalah punya niat positif, ya, kemudian kita harus repeat itu terus, jangan pernah putus asa. Itu yang paling penting. Karena berbisnis itu sebenarnya lucu. Kenapa aku bilang lucu? Jadi gini, ketika kita bertahan di saat semua lagi susah, tapi kita bertahan gitu. Mungkin orang luar nggak tahu gitu ya, kita di belakang tuh kayak kita gila, udah susah banget nih, kita susah banget kayak mau maju lagi juga kayak susah. Tapi satu poin yang harus kalian tahu, orang luar nggak tahu kita itu lagi susah atau enggak. Orang luar itu taunya adalah brand kita ini masih ada atau enggak, gitu. Ketika brand kita masih ada dan masih lama, masih kayak bertahun-tahun pun masih ada terus, orang akan mengecap kita apa? Wah, ini brand ini udah lama banget loh. Dia tuh terkenal banget ininya. Padahal sebenarnya mungkin tidak seterkenal itu, tapi karena dia sudah bertahan lama, jadinya tuh orang-orang akan membuat image itu sendiri gitu. Jadi poin simpel aja sih sebenarnya ketika kita down juga, jangan terlalu terburu-buru, gua kayaknya udah nggak sanggup dijalanin usaha. Jangan terlalu cepat, santai aja dulu. Jadi ikutin aja alurnya dulu. Kalau misalnya
memang lagi down, kita coba mencari solusi lain, tapi bukan artinya kita keluar dari jalur kita dan mencoba untuk, "Ah, gue balik jadi karyawan lagi aja deh," atau gimana. Apakah itu cara terbaik? Menurut aku enggak, gitu ya. Jadi kita harus cari solusinya, bukan kita malah mencari jalan pintas lain atau mencari zona nyaman kita yang dulu lagi, bukan seperti itu. Wow, wow, that's Mungkin very pesan-pesannya itu doang sih, Kang. yes, yes, yes. I think that's very very nice. Dan yes, kita kita yang tahu kita doing good atau enggak sebenarnya kita sendiri kan. Kayak orang lain belum tentu kayak dia Yes, dia tahu how well we are doing gitu kan. So the the yes, the better things adalah kita keep it going aja dulu ya, keep it going until benar, ya kita find breakthrough juga nantinya akan ketemu jalan keluarnya dari benar. masalah kita itu juga gitu ya. So that's a really good point that Yes. I pick up from you. And uh, mungkin kayak terakhir terakhir ini aku mau mau give credit to Laos Kitchen juga. Aku pernah makan kuenya super. Waktu itu yang benar-benar berkesan buat aku adalah Cui Kao Sao. Is it the name? Am I right? What's the name? Is it the name? Yes, Bener ya, Cui Kao Sao benar-benar. ya. Speak So also. oh my gosh, Cui Kao Yes. Sao-nya you guys harus banget cobain. And where to find you online again? Di mana? Di IG-nya @lauthomas, LAWTHOMAZ. Hmm, hmm. And kalau misalnya yang suka baking dan lagi mau start di dunia baking, tapi bingung mencari bahan-bahan dan barang-barang, bisa di @lauskitchen_baking stuff. Jadi itu 2 account yang benar-benar mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga bisa berimpact ya buat teman-teman, entah pelaku usaha ataupun yang lagi mau mencari hantaran buat acara-acara besar dan lain-lain. Kita siap banget pokoknya. Nice, nice. Nanti teman-teman semua linknya akan ada di bawah ya di description. Nanti boleh cek di bawah. Yes. Oke, paling ya dari aku juga itu aja. Thank you so much Ko Thomas yang udah mau Thank join you so kita. much. We're so happy to have you here. Thank you so much and for sharing that kind of value. It's really gold. And Thank we you, hope thank you. this is not the last ya, Ko. Someday we can interview you Yes, again. Alright, siap. then see you, Ko. See you. Kalau konten tadi bermanfaat, boleh banget di-subscribe. Karena untuk channel ini 1000 subscriber, kita akan bagi-bagi online course gratis mulai jadi pengusaha, supaya makin banyak karyawan-karyawan yang bisa mulai usaha sendiri. Dan boleh juga nonton playlist mulai bisnis yang ada di sini, kalau misalnya teman-teman yang lagi ada mau mulai bisnis, dan juga bisa share ke teman-temannya biar nggak pintar sendirian. Nah, thank you so much buat yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga teman-teman punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Bye.